Проклятие. Какого черта? Film diawali memperlihatkan 3 orang pria yang sedang berburu di hutan. Salah seorang dari mereka, yang diketahui bernama Joe, berlari menuju ke tengah hutan untuk mengejar hewan buruannya. Lalu tiba-tiba, muncullah seorang pria yang langsung mencekik leher Joe, sembari berkata, "Masih ingatkah kau denganku?" Setelah itu, pria ini melempar John ke dalam jurang, hingga akhirnya tewas di tempat. Ты помнишь. Pria ini diketahui bernama Jimmy, seorang mantan polisi senior yang sedang dalam misi balas dendam atas kematian seluruh keluarganya. Dan ternyata, Joe adalah salah satu pelaku yang menghabisi keluarga Jimmy. Di keesokan harinya, Jimmy mendatangi sebuah kota kecil yang diketahui bernama Kota Hope, alias Kota Harapan. Kota ini sangat kecil dan terpencil, dan jarang dikunjungi oleh orang asing. Dikarenakan kota ini menjadi sarang para bandit brutal. Kemudian, Jimmy singgah di sebuah toko untuk membeli minuman. Hey, Я... 20 bucks. 20 баксов. Si penjaga toko tampak heran, kenapa orang asing seperti Jimmy berani menginjakan kaki di kota ini. Karena biasanya, orang asing yang masuk ke kota ini tidak akan pernah bisa keluar lagi. Ia lantas menyarankan agar Jimmy pergi dari kota ini sebelum terlambat. Akan tetapi, Jimmy sama sekali tidak terlihat gentar, dan malah bertanya, di mana tempat penginapan. Ternyata tujuan Jimmy berani menginjakan kaki di kota ini, tak lain untuk menuntaskan misi balas dendamnya. Pada adegan lain, terlihat polisi tengah menyusun strategi untuk meringkus beberapa orang buronan, dan salah satunya adalah Joe. Tak lama kemudian, si ketua polisi bernama Thomas mendapat laporan dari anak buahnya. Perihal Joe yang telah ditemukan, tewas karena dihabisi. Sontak Thomas pun mulai curiga, kalau pelaku yang menghabisi Joe, kemungkinan besar adalah Jimmy. Yaitu sebagai bentuk balas dendam, karena Joe adalah salah satu pelaku yang telah menghabisi keluarga Jimmy. Идем. Лара. Это наш злодей? Berpindah ke Jimmy, yang singgah di sebuah penginapan, milik seorang janda cantik, yang diketahui bernama Nadia. Sama seperti si penjaga toko, Nadia juga terlihat heran, kenapa Jimmy berani datang ke kota ini. Secara baik-baik, Nadia menasehati Jimmy, agar segera menyelesaikan urusannya, dan segera pergi dari kota ini. Sebelum para bandit mengetahui, ada orang asing yang berani menginjakan kaki di kota mereka. Пожаловать во дворец. Да. Tapi tanggapan Jimmy masih sama, yaitu tidak peduli. Мой муж Она будет бегать. пока не остановит. Kemudian, Jimmy kembali mengingat kejadian 2 tahun yang lalu. Saat itu, Jimmy bersama seluruh keluarganya terlihat sedang berkumpul merayakan ulang tahun anak Jimmy. Lalu di tengah pesta, sekumpulan pria bertopeng datang dan melakukan penembakan secara serentak. Motif mereka melakukan semua ini dikarenakan kebencian mereka terhadap pihak kepolisian. Sudah banyak petugas polisi, termasuk keluarga mereka, yang tewas di tangan para bandit ini. Geng motor bandit brutal ini dipimpin oleh Jaco. Mereka mengira Jimmy dan seluruh keluarganya sudah tewas dan langsung pergi dari sana. Tanpa mereka sadari, ternyata Jimmy masih hidup dan akan segera menuntut balas dengan cara yang sangat brutal. Мне жаль. Теперь это дело. Berpindah ke masa sekarang, yang memperlihatkan Jimmy tengah menelusuri kota Hope untuk mencari keberadaan para bandit yang telah menghabisi seluruh keluarganya. Sampai pada akhirnya, Jimmy melihat motor para bandit yang terparkir di sebuah bar. Tak lama kemudian, seorang bandit keluar dari bar. Karena dirinya merasa terganggu,
dengan suara gonggongan seekor anjing. Ketika si bandit ini bersiap akan menghabisi anjing tersebut, Jimmy pun muncul, dan inilah yang ia perbuat. Tak lama berselang, Jacko dan anak buahnya keluar. Ternyata mereka semua sudah tidak kenal lagi dengan Jimmy, yang mana 2 tahun lalu, seluruh keluarganya tewas mereka habisi, karena saking banyaknya petugas polisi yang telah mereka habisi. Namun sebaliknya, Jimmy tidak akan pernah lupa wajah semua pelaku yang telah menghabisi seluruh keluarganya. Jacko tidak ingin mengotori tangannya untuk menghabisi Jimmy, yang Jacko anggap bukanlah lawan setimpal. Jacko lantas memberi Jimmy waktu 12 jam untuk meninggalkan kota mereka. Apabila lebih dari 12 jam, Jimmy tidak meninggalkan kota ini, maka Jacko akan menghabisi Jimmy dengan cara paling brutal. Дрейк, шлешь мне СМС? Этот тип нечто. Kemudian, Jacko menugaskan adiknya yang bernama Joseph untuk terus mengawasi Jimmy. Jika dalam waktu 12 jam, Jimmy masih belum pergi, Jacko menugaskan Joseph menghabisi Jimmy dengan cara brutal. Pada sore harinya, Joseph melapor kepada Jacko perihal seorang bandar yang terlambat membayar uang setoran. Mendengar hal tersebut, Jacko lantas menyuruh Joseph membawa si bandar itu ke hadapannya.Ской войны. Setelah bertemu, Jacko lantas menantang si bandar, berduel dengannya 1 lawan 1. Apabila si bandar menang, maka hutang si bandar akan Jacko anggap lunas. Дрейк. Jacko yang seorang mantan petarung pro, mampu dengan mudah menumbangkan si bandar ini. Пожалуйста. Akan tetapi, Jacko memilih untuk tidak menghabisinya, karena si bandar masih memiliki hutang yang banyak. Kemudian, Jacko menugaskan Joseph memeriksa markas barang haram mereka, karena besok pagi, mereka akan mengekspor barang haram keluar kota dalam jumlah 10 ton. Поезжай за... Ублюдок остановился у Дарси. Setelah itu, Joseph langsung menuju ke motel untuk mencari tahu apakah Jimmy masih berada di kota ini. Setibanya di motel, Joseph langsung bertanya kepada Nadia, di mana Jimmy sekarang. Nadia yang tidak ingin Jimmy dihabisi, dirinya sengaja berbohong, berkata kalau Jimmy sudah pergi dari motel tersebut. Tapi Joseph tidak percaya, dan inilah yang ia perbuat. Детка, я только взгляну. Там ничего. Ты водолей, а Lalu Jimmy muncul, dan langsung menghajar Joseph, sampai tak sadarkan diri. Райан Варретт. Nadia lantas memberitahu Jimmy, kalau yang ia hajar, adalah adik bos geng motor brutal, paling ditakuti di kota ini. Mendengar itu, Jimmy malah senang, karena memang itu tujuannya, yaitu memancing kemarahan Jacko, alias si dalang utama, yang telah menghabisi seluruh keluarganya. Setelah itu, Jimmy membawa Joseph ke markas produksi barang haram Jacko. Kemudian, Jimmy mengikat Joseph di atas mobilnya sendiri, yang sebelumnya sudah Jimmy pasangi sebuah alat peledak. Только не я, ты меня. Но если ты меня отпустишь, обещаю, ничего тебе не сделаю. Setelah itu, Jimmy menabrakkan mobil tersebut ke markas barang haram milik Jacko. Sampai pada akhirnya, Joseph tewas dalam ledakan tersebut. Парень. Suara ledakan kuat yang dihasilkan memancing kedatangan Jacko dan anak buahnya. Jacko sangat marah bercampur sedih karena adik kandungnya telah tewas dengan cara yang sangat tragis. Selain itu, Jacko juga mengalami kerugian besar atas terbakarnya 10 ton barang haram siap edar yang ada di dalam markas tersebut. Jacko sangat yakin kalau pelakunya adalah Jimmy, orang asing yang nekat menginjakkan kaki di kota ini. Akhirnya Jacko sadar dirinya telah merendahkan lawan yang salah. Akan tetapi, Jacko masih bertanya-tanya
apa motif Jimmy melakukan ini semua. Tak lama kemudian, Sheriff pun datang untuk menganalisa TKP. Akan tetapi, Sheriff ini tidak bisa berkutik, tatkala Jaco mengancam akan menghabisi seluruh keluarganya. Apabila si Sheriff berani ikut campur masalah antara dirinya dan si orang asing, yaitu Jimmy. Sampai pada akhirnya, si Sheriff memilih mundur dan tak berani ikut campur. Не лезь. Хоуп. Di keesokan harinya, Jimmy memantau para anak buah Jaco yang sedang membawa sebuah truk berisi muatan barang haram yang akan diselundupkan keluar kota. Akan tetapi, Jimmy berhasil mencegat truk tersebut. Kemudian, Jimmy menghajar si supir hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, Jimmy membakar truk tersebut bersama dengan muatan barang haramnya. Mendengar kabar tersebut, Jaco menjadi sangat murka. Untuk meluapkan kemarahannya, Jaco lantas menghajar anak buahnya sendiri yang tak becus membawa truk tersebut. Алло. Нелегавый. Точно. Kemudian, Jaco menugaskan anak buahnya yang lain untuk segera menangkap Jimmy, untuk dibawa ke hadapannya dalam keadaan hidup-hidup. Karena Jaco sangat yakin, Jimmy masih berada di kota ini. Saat itu juga, para anak buah Jaco menangkap si penjaga toko yang diketahui bernama Kirby. Kemudian, Kirby dibawa menghadap Jaco. Ternyata Jaco telah mendapat informasi kalau Jimmy bersembunyi di bengkel milik Kirby. Awalnya Kirby menyangkal, tapi setelah disiksa, akhirnya Kirby mengaku. Потому что мы звери. Я хочу знать, куда он. Ладно, хорошо. Сожми кулак. Что? Сожми. Kalau beberapa hari ini, Jimmy memang bersembunyi di dalam bengkel miliknya. Setelah mengetahui info tersebut, Jaco memilih untuk tidak menghabisi Kirby. Akan tetapi, Jaco malah menugaskan Kirby untuk menggali informasi siapa sebenarnya Jimmy. Apabila Kirby menolak, Jaco mengancam akan menghabisi keluarganya. Setelah kembali ke rumah, Kirby langsung menggeledah mobil Jimmy untuk mencari petunjuk terkait latar belakang Jimmy. Akan tetapi, Jimmy langsung memergokinya. Механики смотрят под капотом. Еще рановато. Я работаю здесь уже, помнишь? Kemudian, Jimmy memaksa Kirby memberitahu siapa yang menugaskan dirinya untuk menggeledah mobil Jimmy. Kirby yang tidak ingin mati, akhirnya terpaksa jujur. Dirinya disuruh oleh Jaco mencari tahu latar belakang Jimmy. Kirby juga memberitahu Jimmy kalau sebentar lagi, anak buah Jaco akan datang untuk membawa Jimmy ke hadapan Jaco hidup-hidup. Да надо, чтобы эти кретины отстали. Скажи им все, что знаешь. Dan benar saja, tak lama kemudian, seorang anak buah Jaco datang untuk menjemput Jimmy untuk dibawa menghadap bosnya. Tapi tentu saja, Jimmy tidak akan tinggal diam, hingga inilah yang ia perbuat. Sampai pada akhirnya, si anak buah pergi dalam keadaan muka bonyok. Pada malam harinya, Jaco mendapat informasi dari si Sheriff terkait latar belakang Jimmy. Si Sheriff mengatakan, Jimmy adalah mantan polisi senior yang memutuskan pensiun dini sejak seluruh keluarganya dihabisi. Setelah mendapat informasi tersebut, Jaco langsung membayar si Sheriff dengan sejumlah uang. Новые лица в Хоупе. Pada malam harinya, Jaco tega menghabisi Kirby demi untuk memancing Jimmy keluar dari persembunyiannya. Di keesokan harinya, Jimmy dibuat murka mengetahui kalau Kirby dihabisi oleh Jaco. Saat itu juga, Jimmy mendatangi bar milik Jaco. Setibanya di bar tersebut, Jimmy langsung membrutal menghabisi sebagian besar anak buah Jaco. Ковачок.
Setelah itu, Jimmy menyandra tangan kanan Jacko, dan langsung ia bawa ke markas Jacko. Tak lama berselang, Jacko mendapati tangan kanannya tewas dihabisi oleh Jimmy, sehingga membuat Jacko kembali meradang. Kemudian, Jacko mengajak seluruh anak buahnya berkumpul untuk menghabisi Jimmy. Malam itu juga, para anak buah Jacko mendatangi motel Nadia untuk menghabisi Jimmy. Akan tetapi, Jimmy sudah mengantisipasi kedatangan mereka, sehingga baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Sampai pada akhirnya, beberapa orang anak buah Jacko tewas di tangan Jimmy. Kemudian, Jimmy segera membawa Nadia pergi dari motel tersebut. Tapi sialnya, Jimmy berhasil dilumpuhkan oleh beberapa orang anak buah Jacko yang baru saja sampai. Ryan! Нет. Setelah tersadar, Jimmy dan Nadia sudah berada di markas Jacko dalam keadaan terikat. Kemudian, mereka membawa Nadia ke ruangan lain untuk diperkaos sebelum akhirnya dihabisi. Sementara seorang anak buahnya, Jacko tugaskan untuk menyiksa Jimmy sampai tewas di tempat. Я чувствую, когда кому-то... Tak lama setelah Jacko pergi, Jimmy berhasil melepaskan ikatannya dan menghabisi anak buah Jacko. А ты? Kemudian, Jacko menggeledah markas tersebut untuk menyelamatkan Nadia. Akan tetapi, Jimmy harus berhadapan dengan puluhan anak buah Jacko. Sampai pada akhirnya, Jimmy berhasil membantai mereka semua, satu persatu. Tak lama kemudian, Jimmy berhasil menemukan keberadaan Nadia. Setelah itu, Jimmy segera membawa Nadia keluar dari markas tersebut. Namun pada saat yang bersamaan, Jacko pun muncul, dan lantas menantang Jimmy berduel 1 lawan 1. Jimmy pun menyanggupinya, karena memang ini adalah momen yang paling ia tunggu-tunggu. Sekarang Jacko baru ingat, kalau Jimmy adalah petugas polisi, yang dulu keluarganya ia habisi. Jacko mengatakan, saat menghabisi keluarga Jimmy, memberinya kebahagiaan tersendiri. Mendengar hal tersebut, tentu Jimmy semakin murka, hingga inilah yang ia perbuat. Tanpa ampun sedikit pun, Jimmy langsung menghabisi Jacko. Kemudian, film pun selesai. Какого черта?